saya lihat ini, kita itu kalau maulid itu kan saking semangatnya itu sampai kita masang tenda gitu. Kalau dulu zaman saya itu kalau maulid itu sampai jam 1 malam itu. Oh iya emang. Iya. Tapi akibat dari itu subuh kadang-kadang Itu salah. Tetap salah itu. yang ajan dia ya Muhammad dia. Jadi saya lupa menyampaikan. Gimana itu? Artinya orang kita juga perlu dikritisi. Misalnya kritik terhadap diri orang kita sendiri misalnya dia. Betapa kesalahan kita nih misalnya. Heboh ketika maulid. Gerada-geruduk. Ya kan gerada-geruduk bawa bendera segala macam. Lepas seluruh ketinggalan. Nah karena kemalaman salahnya. Gerada-geruduk pengajian maulid. Lepas sholat 5 waktu kagak dipelihara. Orang merayakan maulid bentuk cinta. Cinta model apa? Orang yang kita cintai mengendaki sesuatu tapi kita tidak melaksanakannya. Kita maulid itu sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Namanya cinta, apapun yang diminta oleh orang yang kita cintai kita kasih. Itu cinta. Nabi minta sholat 5 waktu. Kita cinta gak sama Nabi? Ini logika cinta loh ya. Ya kita nggak usah jawab sama anak, sama bini, cinta. Ini bini minta apa lagi kalau kita punya, mah kita kasih. Namanya lagi cinta. Kita merayakan maulid besar-besaran, heboh. Ketika ditanya dasarnya cinta. Oke, kita dasarnya cinta kepada Nabi. Sekarang Nabi minta sama kita jaga sholat 5 waktu. Kalau lu cinta sama Nabi dengan cara memperingati besar-besaran hari kelahirannya, apa yang dimintai oleh orang yang kau cintai, yakni Nabi, laksanain dong. Katanya cinta. Ketika engkau tidak memenuhi permintaan yang orang engkau cintai atas dasar permintaan tadi, berarti cintanya palsu lah. Mohon maaf. Ya dusta. Ya kita harus mengkritisi juga. Cintanya dusta. Ngomong cinta tapi apa yang diminta oleh orang yang kita cintai tidak dipenuhi, itu namanya palsu lah. Palsu. Cinta macam apa gitu? Namanya cinta itu apa yang dikehendaki oleh orang yang kita cintai, kita kasih selama kita mampu. Itu yang perlu kita mengkritisi ke dalam diri. Itu perlu. Gerada-geruduk sholat waktu 5 waktu ditinggalin. Gerada-geruduk laki perempuan Campur. ini Yang parahnya lagi Isra Mi'raj tentang sholat, subuhnya ketinggalan juga. kan lucu. Ini perlu ada koreksi dalam diri kita itu seperti itu. Jangan kita memberi celah tuduhan mereka itu jadi semakin kuat, gitu loh. Jangan salahkan mereka semakin nyinyir misalnya. Orang kitanya sendiri yang salah dalam prakteknya misalnya. Dalam prakteknya, bukan di maulidnya atau bukan di Isra Mi'rajnya. Dalam ekspresi cintanya nggak ada itu loh. Bayangkan misalnya orang cinta menggebu-gebu, membuncah hasrat. Nah kan cuma syahwat doang, setelahnya ditinggalin. Nah cinta palsu yang begitu. Absurd. Itu kan syahwat berarti. Meluapkan kegembiraan. Tapi setelahnya biru kagak diamalin gitu. Kan berarti sebagaimana anak muda yang membuncahkan syahwatnya udah bosen tinggal. Tapi ketika tanya cinta. Lucu. Itu perlu koreksi ke dalam diri, itu perlu. Alhamdulillah. Paketnya maulidnya gak usah malam-malam lah. Jangan. Saya di masjid saya itu maulid tidak pernah lewat jam 12. Saya dari dulu tuh melarang pengurus DKM itu tolong maulid itu jangan malam-malam. Bila pun jam 11 selesai. Pada intinya saya pribadi nggak suka seremonial tuh, nggak suka. Seremonial artinya sesuatu yang diformalkan tuh nggak suka. Entah itu maulid ke acara maulid atau Isra Mi'raj, dalam acara formalitas tuh secara pribadi saya nggak suka.
Cuman kenapa ulama dulu mengkonsep begitu, yaitu untuk metodologi terhadap orang-orang awam. Emang cara menariknya begitu. Secara pribadi saya kurang. Sebab kalau bicara efektivitas, mohon maaf, jujur dah, orang lebih mendapatkan ilmu lebih banyak beneran dapat ilmu dari model pengajian begitu apa dari majelis mingguan atau bulanan? Jelas. Coba orang pulang dari pengajian dapat apa? Dapat guyonan dai doang. Kita kalau mau jujur, secara tema materi pengajian, isi pengajian dengan keilmuan lebih nyata di majelis yang jelas rutin atau di tabligh baratun. Udah gitu bayarnya mahal lagi kan? Udah gitu mahal. Sebenarnya saya tuh kadang kesel, Pak. Saya buka kitab tiap hari gitu demi. Lah mereka tampil sebentar, dilupain. Pak Irwan yang mana Pak Irwan? Mau nyari ke bulan. Biasanya Pak Asmat biasanya. Saya pulang dulu kan Pak Asmat ya? Pak Asmat, Pak Irwan. Herwan utang jadwal. Atau mana? Menyirin dari sekarang begitu. Udah ada masanya udah. Jadi mau aja masih muda udah nggak mau. Mahal rohnya karena makanya itu saya beli Mariboro kan bisa 26, 25, 26 ya. Oh, mana beli 45.000, wah 45.000. Udah lama nggak beli rokok. Oh, dulu perokok. Iya. Rokok elit kalau ngomong Marlboro berarti. Saya dulu kan 25, 26 ya, sekarang udah 45.000. Minyak kejigol ya. Orang zaman dulu kan. Oh iya. Sampai kempot-kempot gitu ya. Sukun. Iya, sampai kempot yang masih gitu. Iya benar tadi bahwa kita perlu mengoreksi. Ya ketidaksepakatan saya karena apa motif dan efeknya sih. Jadi sayang lagi. Udah biaya sampai berpuluh-puluh, bahkan mungkin kalau mewah beratus-ratus kan. Tapi setelah selesai acara udah efeknya apa? Hanya memang faedah besarnya dari peringatan tadi itu emang syiarnya berasa menggaung. Tapi asas manfaatnya udah selesai. Setelah pengajian selesai, ya udah selesai. Dalam semalam habis sekian ratus juta misalnya kalau mewah. Terus kalau parfum tadi Ustaz ya, kalau kita pengen parfum yang aromanya enak, wangi itu biasanya yang suka ada alkoholnya itu Ustaz. Gimana? Masih. Alkohol apa itu? Saya punya pilihan-pilihan parfum yang tanpa alkohol enak semua. Nah, rekomendasi dong merek apa Ustaz? Apa wangi apa? Iya sekarang kan banyak jenis minyak wangi. Dalal enak tuh dalal. Bukan dajal ya, dalal. Dalal tuh enak. Yang murni ya, memang minyak wangi murni tanpa alkohol. Yang oles. Dalal tuh enak. Dalal, dakar itu enak. Bukan zakar ya. Dakar. Zakar. Kalau Rasul senangnya kasturi. Kasturi. Cuman jatuhnya kasturi sekarang itu kalau nggak murni-murni amat tuh nggak enak aromanya. Kasturi murni itu sebagaimana saya dulu kasturi itu kan mis. Kalau bahasa Arabnya itu al misku kasturi. Tapi jatuhnya ke jenis minyak wangi kasturi ada, misik ada. Padahal kasturi sendiri itu dari bahasa Arab yang tulisnya al-misku, al-misik gitu. Nah, kalau yang murni ada misik putih, ada misik merah. Atau kasturi putih, kasturi merah.
Saya kasturi merah aja yang asli itu 1 mili ya, pakainya mili ya. Itu paling murah 1 mili aja 15.000. Per milinya, berarti kalau 10 mili 150. Yang murni misik merah atau kasturi merah. Kalau yang umum kan 1.000-an ya, 1.000-an, 1 mili itu 1.000. Sehingga kan yang sebotol 10.000 tuh, isinya 10 mili. Atau yang murah-murahnya kasturi atau misik tuh yang 5.000 1 milinya. Kadar airnya lebih banyak. Cepet hilang baunya. Ya, aromanya beda. Kadar airnya Dan banyak. itu kemurnian. Saya kalau kasturi atau misik merah itu ya, itu kalau terpaksa saya kadang beli, kalau enggak pas lagi nggak punya duit ya minta ke yang bersangkutan, mereka punya aja, tolong bawa misal kasturi ke rumah. Biasanya buat raja gitu. buat nulis Alfak biasanya. Hajar aswad. Hajar aswad juga enak, tapi hajar aswad yang bener, yang ori. Banyak kok yang 10.000-an tuh, banyak yang enak kok. Saya tuh punya langganan 10.000-an. Enak tapi cepet hilang baunya. Emang iya sih, emang cepet hilang. Cuman kan minimal semalam itu mah wangi gitu. Semalam itu mah wangi. Tapi ada juga yang 1.000 bunga aja. 1.000 bunga juga enak. Malaikat subuh. Mereka subuh. Itu enak lah untuk momen sakral sholat tuh enak. Mereka subuh. Saya tuh dari dulu punya namanya Sweet Malaya. Zaman saya SMP dulu. Itu satu-satunya minyak yang paling favorit dari dulu saya. Sweet Malaya. Cuman saya kalau nyari itu langka Sweet Malaya. Sweet Malaya. Bukan bunga desa. Sweet Malaya. Sweet Malaya. Katanya sih dari Malaysia. Bunga macam-macam udah. Bunga desa. Kembang setaman. Alam sebunga. Bunga desa. Bunga desa. Kalau bunga desa mah harusnya Termasuk kan ada 1.000 bunga. Bunga desa. oh, bagian dari 1.000 bunga. Bunga desa termasuk ya. Kalau kembang setaman, Pak. Kembang setaman. Sama belum berapa Masih desa. Ini 1.000. Coba dukun itu. Termasuk bunga bangkai gitu. Tentang 1.000. Campur tuh. Tabaknya bukan tebelek. Aswan carinya yang bunga desa. Yang malam. Ada aroma bunga Pak, bunga desa. Mau nyari aroma bunga desa. Oh, Pauli nyarinya bunga bang. Wah. Ada lagi. Juga juga tuh, tolong jelasin kenapa pada saat maulid bacaan tertentu harus berdiri. Waktu baca maulid tuh bacaan tertentu harus kita berdiri. Ada Al-Barzanji nggak? Mohon maaf. Di sini ada Al-Barzanji nggak? Ada. Nggak pernah pakai. Enggak pakai. Apa lo saat? Bid'ah. Nah, ini soalnya sini Simpen dulu lu pernah. Sekarang mau dibangun dulu. Kan diba itu di dalamnya ada Al-Barzanji. Satu paket. Iya, tapi yang ini nggak. Diba dengan Al-Barzanji kan satu paket. Kitab utuh. Ada di sini. Oh, itu fotokopian. Bukan dia, bukan itu. Nah, saya hafal satu kalimat. Ini yang dibahas maksudnya kenapa harus makhluk yang gitu ya? Ya mau yang sendiri. Ya talak la usana gitu ya. Maksud saya sini kitabnya biar saya baca dasar-dasarnya. Ya talak la usana makhluk yang wa muhayyan kasyamsi min kamudi. Itu kan setelahnya ya? Iya. Betul nggak? Betul nggak? Apa kan? Saya hampir hafal. Al-Barzanji itu hampir hafal. Jadi sini gitu. Apalah tadi aja. Jadi apa dia? Nih sebelum makhluk yang kan kalimatnya begini. Hadara ummu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswati minal hadiratil qudsiyah. Telah hadir di malam kelahiran Nabi. Sayyidah Aminah didatangi 2 bidan dari surga. Ini real. Ini kisah yang luar biasa.
Jadi Nabi ketika dilahirkan bidannya itu bidadari surga, yakni Maryam dan Asia. Karena di situ Kudusiyah di situ bermakna kudus suci, wanita suci. Wanita suci di situ para ulama memberikan tafsiran bahwa yang datang itu ya Maryam dengan istri Fir'aun. Itu kan Asia ya. Ya talak lausana. Jadi kenapa berdiri tadi di kalimat-kalimat akhirnya ada kalimat begini di bab yang sama. Wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri maulidihi syarifah immatun dawu riwayati warawiyah. Wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dawu riwayati warawiyah. Maka sungguh kebaikan manakala nama Nabi disebutkan untuk berdiri. Wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri maulidihi. Ketika disebutkan hari kelahiran Nabi, ketika Nabi disebutkan saat lahirnya, ya talak lausana itu istilahnya Nabi keluar dengan muka memancar, keluar dari rahim. Ya talak lausana itu muka yang memancar, makanya mahlul. Wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri. Dan maka sungguh kebaikanlah untuk berdiri manakala disebutkan hari kelahiran Nabi menurut riwayat para perawi yang siqah terpercaya, para perawi terdahulu. Dawu riwayati warawiyah. Dasarnya seperti ini, sebagai bentuk penghormatan. Wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri maulidi syarifi a'immatun dawu riwayati warawiyah. Itu dasarnya kalimat itu. Makanya ya tala lausana itu Nabi pas keluar cahayanya mancar. Ya setelah ya tala lausana lalu mahalul qiyam, setelah mahalul qiyam selesai itu kan lanjutan kalimat yang ya tala lausana itu lanjutannya wa muhayyan kasyamsi min kamudi. Dan pancaran wajah Nabi itu seperti cahaya yang menyilaukan. Wa muhayyan kasyamsi min kamudi. Cahaya yang menyilaukan laksana matahari yang terang benderang. Yaitu kalimat-kalimat pujian. Makanya orang sebelah itu karena wow, kata mereka lebay, tapi nyatanya begitu kok. Kalau kita bicara literatur, baca, saya pernah sedikit baca Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, itu berkaitan dengan riwayat hidup Nabi. Syama'il Muhammadiyah, bagaimana masa Nabi lahir sampai wafat itu banyak keajaiban. Mungkin yang para masyarakat awam, masyarakat umumnya yang umum mengenal bahwa bagaimana Nabi ketika berjalan awan memayungi, paling gitu ya. Atau ketika beliau kepanasan di samping pohon-pohon merunduk, itu kan yang paling populer. Lebih daripada itu, ketika Nabi keluar rumah, matahari sedang terik-teriknya, itu matahari itu memanggil awan, tidak sampai hati kalau bahasanya, gitu loh. Bulan purnama saking terangnya Nabi keluar itu langsung meredup, tidak mau bersaing, bahasa kasar gitu. Jadi banyak loh kajian-kajian itu, banyak keajaiban-keajaiban yang ya, kalau kita mau kupas Al-Barzanji itu sesuai dengan hadis-hadisnya itu banyak berkaitan dengan hari kelahiran Nabi itu, bagaimana api Majusi, pernah dengar ya? Api Majusi padam ketika Nabi lahir itu. Padahal api Majusi itu disebut api abadi, tidak pernah padam dari zaman awal mulanya. Tapi Nabi lahir itu api padam. Kemudian berhala-berhala terjungkal. Itu kan bentuk apa ya? Kelahiran itu benar-benar menghancurkan kezaliman kan. Itu banyak keajaiban-keajaiban itu. Di Al-Barzanji itu ada. Kalau kita mau mengupasnya, mananya seperti itu. Karangan siapa sih? Lupa tadi. Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji itu nama kampungnya. Orang Arab kan biasanya di terakhirnya di nama kampung atau nama daerah. Kayak saya Al-Bantasi dari Brebes, Al-Bantani dari Tambuni dari Tambun, Al-Mustika Jaya ini.
Berarti perlu nanti terjemahnya Barzanji itu. Berjanji bos. Selama ini Bagus loh, itu Al-Barzanji selama ini itu. baca Arabnya aja jadi nggak paham. Saya itu mempopulerkan di masjid saya. Itu Al-Barzanji dibaca, diterjemahkan. Artinya biar orang lebih apa ya? Ini loh. Ini Al-Barzanji itu bukan tentang klinik. Tuduhan-tuduhan orang sebelah itu seakan-akan Al-Barzanji itu sebuah riwayat klinik yang harus dihindari. Tidak. Al-Barzanji itu biografi. Sirah. Kalau bahasa Arabnya itu manakib itu ya biografi. Jadi itu biografi Nabi loh. Sebelum kelahiran, pas kelahiran, masa kecil, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa nubuah, sampai wafatnya itu lengkap itu. Masa kenabian, bahkan sehari-hari Nabi ketika Nabi menjahit baju, itu ada itu. Nabi menjahit bajunya sendiri, itu ada di Al-Barzanji. Nabi nggak sungkan kalau di rumah mau makan, makanan nggak ada ya udah. Itu ada di Al-Barzanji. Ya bisa jadi kesalahan orang kitanya juga seakan-akan ini tentang klinik. Gitu. Al-Barzanji bukan tentang klinik. Kadang orang kitanya sendiri atau mungkin dai-nya atau dulu kiai-kiainya memframing tentang keklinikan. Orang awam kan udah meyakini. Padahal enggak. Itu tentang biografi. Saya di masjid sendiri itu dibacakan per atiril itu kan, atirilahumma qabrul karim ba'arfi syadin surati wa taslim. Itu dimanai per atiril itu. Biografi itu. Atirillahumma qabrul karim. Harumkanlah ya Allah kubur Nabi yang mulia. Bi'arfi syadin surati wa taslim, dengan semerbak wanginya bacaan selawat dan salam kepada Nabi. Bagaimana tidak? Kuburan satu-satunya yang sampai akhir zaman wangi itu ya kuburan Nabi doang. Sebab apa ya? Sebab setiap hari sholawat pasti dibaca. Pasti dibaca sholawat tiap hari buat Nabi. Setidaknya tadi dalam sholat. Pasti. Satu-satunya makam yang wangi sampai hari kiamat di makam. Apalagi tadi atrillahumma qabrahul karim. Ya Allah, harumkanlah kubur Nabi yang mulia dengan semerbak keharuman dari pembacaan sholawat dan salam. Saya dulu tuh tidak sampai jauh memberikan pemaknaan penerjemahan. Dulu ketika santri tulen lah lagi totok-totoknya dulu tuh, saya cukup ngaji kitab sebisanya. Cuman ketika pindah hijrah ke Bekasi, udah pada macam-macam modelnya ya. Saya harus bersaing, dalam arti bersaing itu jangan sampai masyarakat awam hanya dengar ceramah. Mohon maaf ya, bukan masalah ngiri, bukan. Ini kok ceramah-ceramah doang ya. Perasaan ya begini-gini baik. Dasar ilmunya mana yang mengarahkan jamaah untuk lebih yakin mana dalilnya gitu. Gitu aja. Saya ngerti, cuma saya nggak bisa ceramah gitu dong. Saya ngerti, cuma saya nggak bisa ceramah. Dulu saya tuh kalau jangan ceramah, orang khutbah aja seduh gemeteran dulu. Sehingga tadi saya harus kreatif. Dalam arti bersaing itu, saya punya modal, cuma saya tidak punya metode dakwah. Saya sekian tahun itu di pondok salak banget. Nggak ada di pondok saya tuh latihan pidato, nggak ada. Dulu kan mau ada orang. Iya, dulu mah murni ngaji itu murni, nggak ada. Iya, gitu. Latihan pidato tuh nggak ada zaman dulu mah pondok. Makanya kalau bicara kealiman loh, banyak orang alim tuh di kampung-kampung nguasain kita. Cuma saya tahu banget di kampung sendiri tuh yang lebih alim dari saya tuh banyak banget. Puluhan tahun loh. Tapi kalau lagi ngumpul begini, suruh ngomong tuh nggak bisa gitu loh. Jadi gimana ya? Tapi kalau disodorin kita, enak deh. Tapi kalau ngomong gitu ya, beretorika, mereka nggak bisa. Iya, kelemahannya di situ ya. Kelemahannya di situ. Saya ngerasain ketikanya gelagapan. Nah kalau saya tidak belajar, ini kapan ilmu saya tersampaikan? Kapan selama ini kebenaran tersembunyi gitu? Sehingga saya tadi belajar bagaimana saya berani menerjemah tentang Al-Barzanji. Yuk, selama di Bekasi doang. Orang lain nggak bisa, saya bisa menerjemah. Saya terjemah dah. Ini mungkin modal salah satu metode dakwah. Karena selama ini jarang orang ketika ceramah
pembacaan Maulid Al-Barzanji dibacakan, terus terjemahannya paling tidak satu atiril dibacakan untuk menguatkan ini loh Maulid Nabi itu kita mengenang kelahiran Nabi, bagaimana perjalanan Nabi. Ini loh saya bacakan minimal satu kaca lah, satu frame saya bacakan nih. Kalau semua nggak mungkin semalaman dibacain. 18 atiril. Tapi di masjid saya selalu dibaca 18 atiril, 2 jam. Setiap malam Maulidnya saya bacakan bersama dibantu sama jamaahnya. Tapi ya kita juga yang repot. 16, 17 dengan doanya atiril. 2 jam lah kurang lebih. Itu bisa 3 jam karena setiap atiril walaupun tidak semua saya ambil terjemah lagi, terjemah. Jadi saya berani nerjemah model-model Al-Barzanji aja di sini. Bagian dari metode dakwah. Nah, selama ini orang baca Maulid tapi nggak tahu artinya itu. Kalau dikasih tahu artinya kan lebih dahsyat gitu loh. Artinya lebih, oh ternyata selama ini kita Maulid itu ini loh maksudnya. Nabi itu keren tuh ini loh dasarnya. Bukan sekedar dibaca nggak tahu artinya. Terus saya berjalan waktu di Cakung aja saya tinggal dari Cakung belajar itu. Saya di kampung saya Al-Barzanji. Janji. Setiap seminggu sekali Al-Barzanji, dibahas sebulan sekali. Saya dengar dia ulami ketika saya kuliah di Jogja, saya tahu dia ulami. Simtuduror malah di sini. Ya karena itu kan kalangan habaib biasa. Baik. Kalau bicara popularitas dari zaman dulu di masyarakat kita ya kalau nggak Al-Barzanji ya di Ba'i. Ya kan? Iya. Itu yang paling populer itu kan. Iya. Lagian dia ulami sama Simtuduror kan pengarangnya baru abad ini. Dulu nggak ada. Sementara paling tua Al-Barzanji itu paling tua. Al-Barzanji kenapa paling populer? Karena paling tua. Dulu di sini pas ada Habib Hamid Al-Qab, saya udah terapin Simtuduror di sini kan. Pas ditilang, pas saya juga udah baca-baca, mulai baca, udah saya nggak nerapin ini lagi. Yang di sini yang dibaca itu sering dibayar. Dibaca di yang bisa duas. Simtuduror kan dulu kita. Alhamdulillahil qawil ghalib. Iya. Oh dia mesti. Tiba. Saya seringnya baca Al-Barzanji. Al-Barzanji hampir. Nah, kalau sering dibaca mah, kalau sering tapi seringnya kan sering sambil mantengin, itu mudah hafal. Nggak usah niat ngapalin nggak, karena sering dibaca aja. Iya. Lancar jadi lancar. Sering dibaca sekaligus bahasa kerennya ini apa? Benar-benar mantengin. Ya alternatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya gitu. Itu kata Muqaddimah. Muqaddimah itu isinya tentang hamdalah sebenarnya. Ya tentang pujian kepada Allah dulu kan itu Muqaddimah. Maka beruntung misalnya, beruntung ketika kita membaca Al-Barzanji. Kalau ini tadi sholawat ya, kan sekarang ini banyak pengarang lagu, Banyak versi. Sholawat gitu. Nah itu gimana Tad? Ke apa namanya? Ya boleh dikatakan kesakralan sholawat yang baru-baru dibuatkan yang populer kesini-sini gitu. Kalau dulu kan sholawat itu mungkin dengan Emang ada zaman sekarang sholawat baru? ya kan banyak tuh yang diciptakan oleh pengarang-pengarang lagu sholawat. Siapa? Opik. Ya kan? Setahu saya tidak ada untuk zaman sekarang yang menciptakan sholawat. Salawat Nalia, Terus itu kan zaman dulu. Benar ya. Kalau lama cuma diiringi lain-lain. Kalau Maksudnya pun toh- yang dibikin populer itu, Dibikin lagu pop itu. Oh, maksudnya dilaguin, Lagu-laguin. dinyanyiin, bagaimana? Iya, lanjut saya kita. Ini apa namanya? Karangan pengarang sekarang itu. Tapi sebenarnya sholawat misalkan Lagu-lagu sekarang tapi di judulnya sholawat. Nah, oke, ini kasus ya. Kesalahan orang kita kadang geli sebenarnya. Bukan sholawat disebut sholawat. Ini saya bongkar ya. Dulu di pondok, saya tuh geli dan kesal sebenarnya. Di pondok seringkali menyetel yang lagunya lagu Arab dan enak didengarkan. Suaranya perempuan penyanyinya. Namanya Nancy Ajram.
intahe nene 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 pokoknya lagu sangkanya sholawat Magadir. Magadir. Padahal bukan ya. Cuma cara bahasa Arab Ustaz. Nanci Ajrom itu banyak lagu-lagunya dan sering ditampilkan di panggung oleh yang bawa rebana. Karena terlanjur membawakan sholawat disebut sholawat. Ya Allah, setelah di kemudian hari saya tahu Nanci Ajrom itu siapa. Dia orang Kristen. Itu lagunya saya berusaha, itu lagunya itu bahasa Libanon. Saya berusaha mempelajari sedikit bahasa Arab, cuman Arabnya Arab sono dah. Ya Allah, terjemahnya Pak, terjemahnya seronok Pak. Lagu-lagu cinta itu. Apa ya, saya pernah itu mencari ini lagu artinya apa ya? Enak, emang didengar tuh enak. Belum suaranya merdu, pokoknya enak lah. Bahasa Arab pokoknya. Itu segini. Jika kita berdekatan engkau dan aku dalam kesunyian, alangkah indahnya kalau bercinta. Jadi itu pokoknya kalau terjemah itu, buset, mohon maaf, syahwat mulu isinya. Cuman disampaikan dengan bahasa Arab, amin. Itu parahnya. Ada deh. Ini kita gak tahu arti. Inilah yang saya maksud pentingnya penerjemahan. Ini kebanyakan gitu kalau Ya, ini mungkin maksudnya itu ya. lagu-lagu pop Arab banyak tuh yang Iya. nyebutnya Oh, sekarang saya bukan ngajarin. Takutnya keenakan. Klik aja di YouTube Nanci Ajram. Nanci Ajram. Saya yakin ketika Bapak ngeklik itu lagu-lagunya nggak asing karena sering terdengar. Lihat videonya. Kagak ada sopan-sopannya. Dari perut. Sono. Para penari latarnya, udalnya pada kelihatan, penyanyinya ge, ya Allah, dalam hati dulu di pesantren ini lagu-lagu begini gitu ya. Jangan-jangan kiainya saking awal juga, karena ini Arabnya bukan Arab murni loh ya. Ini Arab-Arab kayak Turki, Libanon, itu Arabnya ya mohon maaf, kita orang pesantren atau umumnya orang yang ngerti bahasa Arab aja ini tahu ini Arab, cuman susah ininya, penerjemahannya tuh susah. Jangan-jangan kiai lagi mungkin dia mungkin cakap Arab gitu ya. Arab gitu. Itu maksudnya ya. Jadi tolonglah. Ini ya saya mau minta tolong ke siapa ya? Di sini kalau ada yang paham maksudnya, ketika ada momen-momen panggung, apalagi yang bergelut di dunia hard rock, tolong lagu-lagu yang lagu tuh disortir dulu lah. Malu, takutnya diketawain orang sebelah, takutnya diketawain non muslim yang paham lagu itu tentang lagu cinta, lagu seronok. Nah, saya baca juga belum lama benar yang tadi dikritisi di Facebook, banyak mengkritisi menyanyikan lagu Nanci Ajrom dalam sebuah maulid Nabi. Tidak mengerti. Jadi lelucon Pak. Itu salah satu senjata dia. Kayak misalkan baca nyanyi-nyanyi di dalam masjid gitu kan. Kita nganggapnya itu selawat gitu loh. Nah, Itu perlu. Itu. Ketika misalnya kita salah membawakan syair, jangan-jangan tuduhan mereka benar. Emang yang dibawain lagu, bukan sholawat. Tapi andai pun ada yang menyatakan tuduhan lagu, ya nggak masalah. Orang hadisnya ada yang syudu. Nasyid itu artinya melagukan. Nasyid itu artinya nyanyian. Yang syudukallah di sini kan di hadis Sahih Bukhari tentang Hasan bin Sabit itu hadisnya yang syudu, nasyid, membacakan lagu. Jadi zaman dulu itu orang membacakan syair itu dinyanyikan. Orang baca syair dinyanyikan zaman dulu. Nasyid. Cuman tadi tetap harus dibedakan. Sampailah konteks ke Indonesia istilah sholawat walaupun dilakukan dengan lagu-laguan tadi harus jelas. Jangan sampai bocah-bocah kecil nih, namanya ini bocah makan viral ya, apalagi yang viral dinyanyiin di masjid. Saya pernah negor di Villa Mutiara, lagu apa ya? Pokoknya bukan sholawat, itu lagu cinta aja, cuman bahasa Arab. Ganti yang udah umum aja tong.
Selawatan yang umum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kayak apa? Diraguin silahkan. Itu rohatil. Rohatil, kalau itu mah tentang sirah sebenarnya. Rohatil. Oh, selawat coba. Itu bukan sholawat. Rohatil itu bukan sholawat. Itu lagu tentang kelahiran Nabi, bukan sholawat. Sholawat nih, ciri sholawat itu dia minimal mengandung kata sholawat dan salam. Minimal loh ya. Ada kata-kata sholat di situ. Sholat itu ya dari sholawat. Minimal ada kata-kata sholat. Kalau tadi rohatil atiyarut tasdu biaya lil maulidi, memang tentang kelahiran Nabi, tapi bukan sholawat. Al-Barzanji itu bukan sholawat, itu surah Nabawi. Adapun di dalamnya karena menyebut nama Nabi, bukankah Allah dan Rasulnya memerintahkan ketika nama Nabi disebutkan kita baca sholawat, itu doang. Hikmahnya kitab Al-Barzanji dibacakan itu karena sirah Nabawi. Ketika dalam pembacaan nama Nabi disebut, kan kita diperintah untuk baca sholawat, itu hikmahnya doang. Tapi Al-Barzanji sendiri bukan sholawat. Sholawat Badar itu. Sholawat Badar itu sholawat Maria juga Badar. Sholawat Maria, sholawat Munjiah, sholawat Nurutati, sholawat Jibril. Paling tua ya sholawat Jibril. Karena sholawat Jibril itu ijazahnya langsung dari Adam. Paling tua sholawat Jibril. Itu pengamal pertamanya itu Nabi Adam. Sholawat Jibril. Jadi sallallahu alaihi Muhammad itu Jibril selalu membacakan itu. Adam mendengarkan, ketika bertaubat sekian tahun Allah tidak mengabulkan atas dosanya Nabi Adam. Nabi Adam kemudian bersolawat dengan solawat Jibril itu. Allah langsung kaget. Loh, kok kamu tahu? Aku menyebut Muhammad, bukankah Muhammad adalah makhlukmu gitu? Tapi kelak akan menjadi Nabi dan Rasul. Berarti bukan orang sembarangan, iya. Jadi wasilah Nabi Adam menyebut nama Nabi dengan sholawat Jibril itulah taubat Nabi Adam di